kehikmatan. Itu bahasa Al-Quran itu diambil semua. Jadi Islam itu negara satu-satunya yang adil, aman dan sentosa itu cuma negara Islam. Kalau mayoritas Islam, Kristen dan lain-lain ikut keangkat. Tapi kalau mayoritasnya bukan Islam, itulah hancur. Itu pendeta sendiri, itu pendeta Mel Atok atau siapa yang bilang. Tapi bukannya mayoritas Islam sering konflik dan perang ya, Bun? Di mana kantong-kantong Kristen, disitulah banyak penipuan. Nah, itu pendetamu sendiri yang bilang. Ini Bunda, masih ada dengar nggak Al-Quran anti korupsi, Bunda? Bunda, bentar. Ini saya dengar dari tadi di luar ini Al-Quran, Bunda. Aduh, jangan ngomong dua-dua dong, satu-satu dong. Satu-satu dong. Oke, Bunda, saya duluan, Pak. Cuman gini, saya dengar dari luar ini kayak Ibu kalau ngomong ini nggak ada dasar apapun gitu. Negara ini gini. Orang saya ngalamin, saya yang hidup di sini. Ibu ngalamin, semua orang ngalamin, Ibu. Ibu bukan hidup aja di sini sendiri. Ngalamin apa kalian di Indonesia? Kenapa? Ngalamin apa maksudnya? Ngalamin saya tahu nggak yang saya ceritain itu apa? Cerita apa? Maksud Ibu itu apa? Nggak nyimak dari tadi apa yang kita omongin. Ngomong Ibu ini ngawang kemana-mana. Kita dudukan ngawur gimana? Coba apa yang ngawur? Negara gini, dasar negara kita ini kan kita punya dasar yang memang ya disetujui oleh semua kalangan. Bukan kalangan dari mana? Ya. Siapa yang kalangan waktu itu? Banyak orang Kristen juga. Di mana? Tunjukin siapa namanya? Pendiri Leimena yang mati gugur itu siapa yang di 30? Saya tahu, itu pejuang lain, tapi yang bikin Pancasila itu orang Islam. Yang bikin Pancasila itu orang Islam. Yang bikin Pancasila itu persetujuan seluruh dari mana? Dari Indonesia. Siapa yang ikut terlibat? Buka dong sejarah. Jadi tahu, jadi nggak usah ngoceh. Pokoknya begini. Yang poin dengar. Nggak usah framing, nggak usah. Saya nggak mau dengar gini. Kita dengar saya. Ibu dari kalau nggak mau turun aja. Kalau nggak mau dengar, turun. Saya tanya gini buat Ibu. Nggak usah. Nggak perlu ditanya. Saya cuma mau ngasih tahu orang yang minoritas hidup di Indonesia itu nyaman dan aman. Dilindungin hak-haknya. Kalau memang orang Islam ini jahat atau seperti orang-orang kafir yang lain, itu gereja-gereja tua peninggalan Belanda itu udah hancur juga. Sudah habis sama orang. Tapi apa? Dilindungi, diayomi, dibiarkan berkembang, diajak ke pemerintahan. Kan ada menteri ini orang Kristen, menteri ini orang Buddha, menteri ini orang Hindu, menteri ini orang Konghucu atau dan lain-lainnya. Sama, kita sejajar. Kenapa? Karena memang Islam itu adil. Itu. Nah, kita bandingkan negara-negara yang mayoritasnya orang Kristen atau orang yang lain. Di India bagaimana perlakuan terhadap Muslim di sana? Coba, bagaimana? Nggak perlu saya rinciin satu-satu. Lah saya bukannya pembawa berita atau news seperti Biblemu. Itu aja. Ayo mau bantah silakan. Jadi nggak usah jauh-jauh. Oh ini begini-begini. Anda sendiri yang mengalamin. Apa kurang damai, kurang aman hidup di Indonesia terancam? Nggak toh? Kok yang kayak gitu dibantah? Cari penyakit. Siapa ini? Efundes, Muslim atau Kristen ini? Halo Bunda. Ya. Kenapa jadi bawa ke apa? Kan saya bilang, saya kan tinggal di daerah minoritas, mayoritasnya Kristen. Oke, kesempatan orang Islam di sini atau bukan Islam aja, agama lain enggak ada kesempatan yang sama seperti yang ada di Indonesia. Oke lah, kita nggak usah bawa negara besar karena memang sudah agama kurang kan di sini, nggak apa-apa. Kita bawa yang negara-negara kecil seperti Burma, seperti India, seperti apa. Bagaimana coba sikap mereka terhadap Islam atau terhadap yang lain? Nggak ada keadilan di situ. Semua terancam, apalagi orang Islam sampai diusir itu di Burma itu rohnya tuh hasil dari mana kan?
kita lihat kenyataannya. Seperti di India juga sipil itu perang antara masyarakat atau antara Muslim sama Hindu. Coba lihat. Atau di Filipina tuh lihat tuh. Di Mindanao. Bagaimana? Nah, di Islam sampai di Indonesia seperti apa? Apa kita mengganggu? Katanya ada gereja yang ditutup. Lah gereja yang ditutup bukan karena orang Islam yang nutup, karena memang nggak ada izin, nggak ada apa. Itu yang saya berusaha menjelaskan. Tapi kok kayaknya si STT tadi itu tidak berterima kasih, tidak ada bersyukurnya. Itulah makanya jadi akhirnya kita terpaksa bilang itulah Oten, nggak ada ininya. Padahal pendeta sendiri udah bilang, di mana ada kantong-kantong Kristen, disitulah penipuan. Tuh, pendeta kalian sendiri yang bilang. Bagaimana? Kok saya yang di framing jadinya? Dah. Tanggepin. Udah. Oke, sedikit menambahi boleh, Bun? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Iya, gimana gereja mau beroperasi kalau izinnya juga pun nggak dikasih dari baik pemerintah bahkan lingkungan sekitar gitu loh, Bun. Kalau di situ orang Islam semua, kalian mau bangun gereja, kalian cari penyakit. Ya itu, ini catat ini netizen omongannya Bunda nih. Coba, benar nggak? Saya di sini nih, contoh nih saya di sini. Kita Iya, mau bangun kalau gereja, potongan orang 20 tahun. seperti Di Bunda Indonesia ya. berapa tahun? Berapa tahun kalau mau bangun gereja? Jangan ngambil cuma satu ya, gereja di Indonesia itu ribuan. Iya. Dari ribuan itu berapa yang nggak diizinkan? Oke, saya tanya Bunda, emang musola-musola itu ada izinnya? Berani jamin? Tanya sendiri yang di sana, yang hidup di sana. Saya kan nggak tinggal di sana. Yang jelas kalau di Amerika kita tidak bisa bangun gereja, bangun masjid. Nah, coba dari ribuan yang kalian ini, dari ribuan gereja, berapa gereja yang nggak bisa bangun? Coba jawab saya. Dari ribuan gereja yang bangun, berapa gereja yang nggak bisa dibangun? Ya kita Jangan nggak tahu ditanya. nominal jumlahnya berapa. Kita bicara Ya fakta udah, aja. jangan Bun. gara-gara Berapa? satu rusak semua yang dikasih Indonesia buat kalian. Jangan, nggak boleh Kenapa? begitu. Kenapa, Bun? Kenapa? Maksudnya apa, Bukankah iman kenapa? kalian khawatir terganggu iman kalian? Kalian kan hidup di mayoritas. Ngapain kau mau bangun gereja di tempat orang Islam? Mau ngapain? Nggak ada orang Kristennya. Jangan kan tahu bangun itu gereja, hukumnya, Bun. Jangan kan itu bangun gereja. Ibadah di rumah sendiri aja dibubarin, Bun. Coba Dibubarin bayangkan ya, pakai karena logika mengganggu. dan otak. Nah, Yang gula berisik. Coba logika aja, Siapa tuh ibadah Ahok di tuh, rumah ya? sendiri aja Kenapa dibubarin. gereja dibongkar? Karena nggak ada Kenapa harus izin. takut gitu loh, itu Bun? Ahok tuh orang Islam bukan? Saya tanya, tuh Ahok orang Islam bukan? Bukan kan? Kenapa dia yang bubarin tuh gereja? Karena nggak benar. Dah itu aja kuncinya. Mana Kalau si benar, Ahok memang bubarin sesuai. gereja, Bun. Ah, Jangan fitnah, Bun. lah itu gereja dibongkar. Mana buktinya, Jadi negara, karena Bun? itu gambar Jangan besar fitnah, loh, siapa yang Bun. bikin? Jangan gibah, ingat dosa, gibah. Kuceluk. Gibah, Bun. Kau lihat tuh gibah. gambar. Ingat dosa kecil. Kuceluk. Kau lihat tuh gambar. Itu siapa yang bikin gambar? Salah itu gambar. Kau protes tuh. Gibah, emang. Duh, ngeliatin orang Oten ini sudah tinggal makan tidur begitu kok. Kalau aku yang presiden dulu, nggak ada tuh. Oten sekarang ini belum lagi minta suaka ke Amerika, banyak sekali loh itu yang minta suaka. Nanti kalau udah dapat izin pulang, nggak ada mukanya. Katanya dibantai di Indonesia minta suaka ke Amerika. Coba kayak gitu. Udahlah, capek aja kita ngeladenin ini oten-oten, apalagi goblok-goblok. Ya lanjutlah, jadi emosi deh jadinya.
Ayo, siapa lagi Oten? Orang kita nih ngomong berdasarkan fakta. Saya hidup di luar negeri. Saya ngelihat kemana-mana. Ya, yang ada sekarang ini justru penutupan gereja-gereja di mana-mana. Jadi jangan dibantah itu. Karena itu realita. Karena itu kenyataan. Itu yang ada sekarang ini. Aman-aman hidup. Mau hari Natal, mau perayaan, mau rame-rame. Masih disalahin juga. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dong begitu. Ya, saya menyimak dari tadi ya hampir sejam di bawah. Dan saya coba mencermati sebenarnya terjadi kesalahpahaman saja ya dari teman-teman. Saya akan mulai mengatakan bahwa teman-teman Kristen pun sepakat, saya rasa bapak-bapak pendiri tokoh bangsa ini juga sepakat bahwa negara Republik ini adalah bukan negara agama. Oke ya, sepakat ya semua ya, teman-teman Kristen maupun Islam. Nah, oleh karena itu, karena kita para pendiri tokoh bangsa ini sudah menyepakati bahwa Republik ini adalah bukan negara agama, berarti yang dijadikan rujukan adalah hukum. Adapun menyangkut tentang bicara tentang rumah ibadah, maka isu yang diangkat bukan insidennya, tetapi akar persoalan kenapa terjadi insiden dari mulai Lampung bergeser di Cilegon, terakhir di Purwakarta, bahkan di Purwakarta bupatinya sendiri yang wanita menuntut. Bang, lanjut dulu Bang ya, saya mute dulu sejam ya. Yang lain boleh lanjut dulu sebentar ya. Nanti saya masuk lagi, saya dengerin dulu, menyimak. Oke, benar. Dari mulai Lampung bergeser ke Cilegon, insiden-insiden itu sampai ke Purwakarta, bahkan di Purwakarta bupati wanita sendiri yang menutup. Yang diangkat kerana media sosial adalah insidennya. Bahkan orang yang mengangkat isu tersebut, yang membawakan insiden, menceritakan insidennya, setelah saya tanya, dia tidak tahu akar persoalannya. Kemudian peristiwa di Lampung pun negara ini tegak menegakkan hukum. Sebuah pelanggaran hukum dilawan dengan pelanggaran juga, maka konsekuensinya adalah hukum. RT atau RW-nya di Lampung itu masuk 6 atau 8 bulan diproses karena keanarkian, ya kan. Nah, seperti saya katakan tadi, negara ini negara, bukan negara agama. Maka yang dijadikan rujukan adalah aturan tatanan undang-undangnya. Jika kita berbicara tentang rumah ibadah, maka yang menjadi rujukan dan menjadi acuan adalah SKB 2 Menteri tahun 2006, nomor 9 dan nomor 8. Pelajari ini Pak, teman-teman Kristen, supaya berpikir jernih, melihat suatu peristiwa atau insiden dengan objektivitas. Adapun insiden-insiden itu terjadi, akar permasalahannya pada saat proses prosedural diajukan proposal itu sedang berproses, sementara di sini, di titik sini nih mulai. Di sisi lain diadakan aktivitas peribadatan. Ini sudah memancing. Saya balik lagi ke undang-undang tersebut, yaitu SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9 dan 8. Perlu diketahui teman-teman, di Republik ini sebuah undang-undang sebelum disahkan itu dibentuk dalam rancangan undang-undang RUU. Nah, kalau kita berbicara tentang SKB 2 Menteri ini, pada saat penggodokan RUU pun dilibatkan berbagai macam unsur. Salah satunya yang penting adalah FKUB. Apa itu FKUB? Forum Kerukunan Umat Beragama. Apa isi di dalam FKUB? Terdiri dari tokoh ulama, perwakilan dari Muslim, pastor dari Katolik, pendeta dari Protestan, kemudian pendeta dari Buddha, Kristen, Konghucu, dari 6 agama resmi di Republik ini. Nah, pada saat penggodokan sebelum disahkan menjadi undang-undang masih RUU, mereka dilibatkan, dimintai pendapatnya, baru disahkan. Jadi kalau ada terjadi insiden, salah alamat kalau kalian menuduh atau mengalamatkan kepada kami umat Muslim. Yang kalian harus lakukan adalah
meminta revisi kepada SKB 2 Menteri ini, kepada instansi yang terkait, dalam hal ini Departemen Agama dan Departemen Kementerian Dalam Negeri. Paham? Ini saya belum bicara secara rinci SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9 dan 8. Radius sekian meter misalnya syaratnya. Dari titik situ minta 60 tanda tangan kakak dari titik tempat di mana IMB itu diproporsalkan atau diajukan. Jadi menurut saya, seseorang yang mengangkat isu tentang insiden pada peristiwa rumah ibadah tanpa mengetahui akar persoalannya dan tidak komprehensif, justru orang inilah yang membawa potensi perpecahan anak bangsa ini. Makasih. Assalamualaikum. Lanjut lagi Bang Jeru, lanjut. Ya, saya tak menghindari kesan dominan Bang Inspirasi. Jadi silakan Nggak apa-apa, teman-teman Kristen, teman-teman Kristen maupun teman-teman Islam silakan berinteraksi gitu loh. Lanjut. Pada Pak Joy ini prinsipnya- Kristen, Pak Joy ini Kristen juga. Pada prinsipnya saya ingin mengatakan ya Bang Host yang terhormat dan teman-teman. Waduh, ini ada akun Yohanes 13:13 ini. Guru dan Tuhan. Oke, baik. Gambarnya kayak saya kenal ini. Jadi saya ingin mengatakan di sini Bang Inspirasi ya. Kita ini, baik teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim ya. Kita ini sebenarnya sesama anak putra bangsa. Yang membedakan kita hanya agama dan keyakinan kita. Maka dengan modal ini, mari dong. Ayo mari. Mari kita bangun suatu konsep beragama dengan mengedepankan jati diri masing-masing. Dengan modal ini, mari kedepankan identitas masing-masing dari agamanya. Apalagi mengenai hal-hal yang fundamental. Biarkan umat Hindu dengan saudara-saudara umat Hindu dengan sesembahan sucinya Sang Yang Widiwasa. Biarkan umat Islam dengan sesembahan sucinya Allah, tanpa mencederai dan melukai umat agama lain. Andai umat Islam mengambil, mencomot sesembahan suci orang Hindu, pastilah orang Hindu bergeliat akan mau protes. Begitu sebaliknya, umat Islam tidak akan diam diri jika ada nama sesembahannya atau istilah-istilahnya itu diambil. Jadi sekali lagi, kita ini sebagai sesama anak putra bangsa. Yang membedakan kita hanyalah agama dan keyakinan. Maka dengan modal ini mari kita bangun suatu berkeyakinan dengan mengedepankan jati diri masing-masing daripada agamanya, dengan mengedepankan identitas masing-masing agama. Jika kalian mempunyai Tuhan bernama Yesus, pakailah Yesus, tidak usah malu-malu kucing. Tidak perlu mengambil Sang Yang Widiwasa misalnya. Atau sebaliknya Hindu sudah bangga dengan sesembahannya Sang Yang Widiwasa. Hei teman-teman Hindu, hei saudara-saudara Hindu, jangan ya ambil ya. Punya umat Buddha, punya umat Konghucu, punya umat Kristen. Baik, saudara-saudaraku, kata umat Hindu. Islam memperingatkan, hei Buddha, hei Kristen, jangan ambil sesembahan saya ya. Baik, siap, minta saudaraku Islam. Tapi yang terjadi di lapangan, satu sisi anak bangsa ini sedang berupaya menegakkan tonggak yang namanya toleransi, tetapi di lain sisi ada pihak-pihak yang justru sadar tidak disadari merobek-robek dan mencoba untuk mengkoyak-koyak toleransi yang sedang dibangun. Ayo dong, mari dong, tampakkan jati diri masing-masing keyakinannya. Saya rasa itu aja dulu sementara Bunda, Bang Guru dan Tuan kabur. Iya. Karena Oten terlalu playing victim. Dikit-dikit gerejanya dihancurkan. Islam. Pas dicek izinnya mana? Tidak ada. Ditanya siapa yang punya ini? Iya. Bapak ini. Kenapa enggak dibuat izinnya? Mahal. Saya pernah ngomong ya,
Bang Inspirasi, saya pernah Gampang ngomong, bangun gereja itu. saya bilang kalau di lingkungan saya ini RT, terus di depan tetangga saya, teman saudara Kristen mengadakan kebaktian, ya, dan di perangkat pemerintah yang terkecil itu kan RT dan RW, ya kan, maka etika itu kan menyampaikan saja, ya kan, pemberitahuan namanya surat, ya, formil tapi tidak terlalu formil, artinya mengetahui bahwa ada kegiatan peribadatan di RT sekian nomor sekian. Tiba-tiba ada sekelompok masyarakat dari ujung jalan ingin membubarkan tetangga saya itu beribadah. Saya adalah orang yang paling depan untuk melawan. Saya tidak peduli itu umat Islam, saudara seiman saya. Kenapa? Karena proseduralnya sudah dijalankan, sudah ada pemberitahuan terhadap pihak RT dan RW bahwa kami di sini keluarga Kristen akan mengadakan peribadatan. Tetapi kalau saya melek mata, iya sudah ada izin. Halo Pak Elo, Gitu loh. Iya, Pak Jero, bisa gantian ya? putus-putus ini. Oke, artinya begini, nggak Putus-putus bang bisa suaranya. Fred, halo, Aduh, suaranya putus-putus. Sinyal bang, sinyal minoritas tuh. jelas. Minoritas itu. Assalamualaikum Ustadzku Bentar, lagi. udah jelas ini. Waalaikumsalam Jelasnya ini. warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditesting dulu bang. Nah, gimana? Udah jelas? Ah, udah. Udah. Sekarang begini, tadi contoh yang disampaikan Pak Jero tadi, ada di sebuah RT akan dilaksanakan peribadatan dan sudah meminta izin. Artinya ada ibadah di situ, berdoa dan bernyanyilah dulu bagi umat Kristen. Lalu harus minta izin. Apakah ini berlaku? Gimana kalau tahlilan itu minta izin, yaitu ketua RT RW? Oke, baik, saya jawab ya. Apa hanya untuk Oke, baik. Dimaksudkan di perangkat yang terkecil, ya kan, yaitu RT RW, lingkungan, ya, unit terkecil dari pemerintahan itu kan adalah RT dan RW. Ya. Kalau yang dinamakan izin di sini, konteksnya adalah pemberitahuan. Apa sih susahnya? Datang ke rumah RT, Pak RT, sabar Pak. Sehingga berlaku sama nggak sama kalian itu, Jero? Berlaku sama nggak? Hukum berlaku sama? Sama Pak, makanya jangan potong saya. Memberitahukan bahwasanya kami, ya kan, akan mengadakan peribadatan di sini. Oh, RT mengetahui. Sehingga bila terjadi sesuatu, maka yang paling bertanggung jawab adalah RT RW tersebut karena sudah diberitakan pemberitahuan dan diberikan izin. Bila terjadi insiden, orang yang paling bertanggung jawab adalah yang memberi izin. Sederhana, paham nggak? Aku tanya Jero, apa kalau nggak minta izin membuat ibadah di situ negatifnya atau langsung parahnya apa? Apa mudaratnya? Apa mudarat daripada ibadah terhadap orang lain? Pertanyaannya dibalik. Sebagai orang yang tahu etika, kenapa sih Anda susah banget? Enggak, pertanyaan dibalik. Dengar dulu. Kau minta bilang gini, apa urusannya harus membuat izin? Nah, pertanyaannya dibalik. Kenapa sih susah banget cuman tinggal ke RT memberitahukan di rumah kami ada peribadatan dan RT mengizinkan, selesai. Kenapa sesuatu? Dengar dulu. Kenapa sesuatu yang hal mudah kalian persulit? Jero, sebentar aku ngomong juga. Jangan begitu jawabannya. Sekarang aku mau makan di rumahku harus minta izin juga. Apa sih susahnya minta izin? Yang lagi kita omongin ini mau makan apa mau mengadakan suatu kegiatan sih? Ibadah itu kan sebuah kewajiban, keharusan, semacam kebutuhan dalam rohaniah. Sama seperti makan ini kebutuhan jasmaniah, tetapi ibadah itu kebutuhan rohaniah yang diisi oleh manusia masing-masing. Sekarang kalau ada kau di jam 4 pagi di masjid di sini, pakai toa, pakai izin nggak itu? Pakai toa. Contohnya nih, ada jam-jam 5 subuh, orang lagi tidur udah ada gini, contohnya
hayalan salah gitu kan. Udah pakai izin kau itu mengganggu tidurku kan, jadi gak enak juga harus pakai izin itu. Nyanyikan aja terus. Baik, inilah Anda tidak mengertinya. Tadi saya sudah katakan negara ini bukan negara agama. Negara ini merujuk kepada undang-undang. Kalau Anda berbicara tentang tua masjid, itu sudah diatur di pada SP Kementerian Agama nomor 2 tahun 2022. Selesai, apa lagi? Sekarang janganlah undang-undang itu mendiskriminasi pada pihak lain. Ketika keuntungan buat kalian buat undang-undang yang menguntungkan kalian. Ketika untuk yang Kristen, untuk yang minoritas, jangan, nggak boleh, harus minta izin 100 ke lingkungan keluarga. Dengar dulu. Jangan begitu. Kau ngomong itu salah alamat. Saya ibaratkan kau nulis surat cinta buat pacarmu, tapi alamatnya kau kirim ke kantor Polres. Kau jangan salah pendapatmu yang bilang aku salah alamat. Dengar dulu. Kau salah alamat. Kau nulis surat kasih cinta, penjelasan, tapi kau kasih alamat. Saya akan kasih penjelasan, makanya kau diam. Buatlah. Oke, saya ibaratkan kau dengan narasi yang kau bangun tadi. Saya mengibaratkan ini ya. Kau menulis surat cinta, baru amplop di depannya kau layangkan alamat Polres atau alamat Kodim. Tentara yang jaga di depan nanya, loh kok ini surat cinta ini ke sini? Nah, itu seperti itu ibaratnya. Artinya di sini saya maksudmu surat cintaku sama DPR gitu, bukan sama kau. Dengar dulu. Makanya kau diam dulu. Kau pun jangan ambil keuntungan dari kesalahan itu. Dengar dulu, mulut jangan lebih cepat dari otak. Berproses dulu di otak. Kau jangan perasaan pintar, kau yang paling. Kau bisa nggak sih berdiskusi? Porsimu kan bertanya, saya menjawab. Pada saat saya menjawab, kalau kau halang-halangin saya, ya sudah kau bertanya dan kau jawab sendiri. Selamat pagi semua. Abang-abangku semuanya. Oke, saya jelaskan ya. Mohon maaf, saya ingin menambahkan sedikit bahwa kita di Indonesia ini ada penduduk mayoritas yang Muslim, ya abangku. Karena itu kita lihat dari negara-negara lain yang mayoritasnya non-Muslim, bebaskah? Tidak untuk beribadatnya umat Muslim? Kan tidak. Nah sekarang Indonesia ini sangatlah bersyukur kalian minoritas yang bisa beribadat dan kita bisa bersatu padu. Tapi kalian minoritas itu seakan-akan kalian itu adalah tereliminasi, terkucilkan, padahal kalian itu tentu hidup di mayoritas umat Muslim. Nah, kita tolong kita buka mata kita, dilihat dari negara-negara lain yang mayoritas umat non-Muslim. Bisakah Muslim di situ beribadah baik? Tidak, kawanku. Bahkan sampai diusir, bahkan dibunuh. Tapi kalau kita tidak berucapkan terima kasih kepada umat Muslim Indonesia yang memberikan toleransi yang sangat berlebihan sekali. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat minoritas tahu dirilah sedikit. Itu kalau kita itu damai, kawanku. Nah, apalagi dalam konteks komal-komal begini kan banyak. Saya orang barusan saya mengatakan seperti ini. Banyak komal-komal ini, kawanku, memberikan edukasi. Nah, yang dituntut umat Muslim, saya mendengarkan kawan-kawanku yang ada. Aku baru mendengarkan juga ini. Yang dituntut umat Muslim itu apa? Tolong kita sebagai umat Muslim dan umat non-Muslim tadi itu jangan mencampur baurkan kata-kata Allah di dalam Bible kalian. Karena kata-kata Allah itu kata-kata dari umat Muslim. Jangan kita menindas itu. Itu saja tuntutan Islam agar kita damai, agar kita bersatu kembali. Sebab ingat, 350 tahun negara ini dijajah oleh Belanda. Salah satunya itu misi kekristenan. Dan saya dari kerajaan. Saya dari kesultanan. Saya mengatakan ini sejarah. Bukan saya ngada-ngada. Karena itu, tapi kita ngotot situ karena bagaimanapun non-Muslim yang ada di yang ada di Indonesia ini adalah bagian dari kita juga. Tapi jangan sok-sok seakan-akan kalian ditindas. Tidak kita menindas, kawanku. Saya hidup hari ini dan penduduknya mayoritas non-Muslim. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Namun dalam hal tindas-menindas untuk urusan agama tadi, seperti halnya yang saya sampaikan tadi bahwa ada muatan-muatan politik untuk mengkristenisasi seperti itu. Janganlah, kawanku. Agar kita berdamai.
Sebab kalau kita kembalikan ke sejarah 350 tahun negara kita dijajah, itu salah satu itu kristenisasi. Kenapa saya tahu? Saya dari keluarga kerajaan. Terima kasih. Baik Bang, saya bisa menanggapi Bang ya. Selamat pagi untuk kita semua, Salve. Baik, untuk teman-teman yang ada di room ini mungkin Bang Loading sudah tahu saya siapa. Baik, terkait dengan argumen yang diberikan oleh Bang Jer itu memang 100% saya salut, pola pikirnya sangat dewasa. Terkait dengan perbedaan agama di negara Indonesia ini kan sudah disepakati oleh semua agama. Yang artinya bahwa negara Indonesia didirikan bukan berarti negara agama. Ya. Maka saya perlu menegaskan bahwa saya pernah baca salah satu buku menuliskan bahwa kalau mau beragama Kristen jangan seperti orang di luar sana, tetapi jadi Kristen yang Nusantara. Dan begitulah pula teman-teman dari Muslim. Jadi agama Muslim jangan seperti orang di luar sana, tetapi jadi Islam Nusantara. Nah, apa sih Nusantara sebenarnya? Mari kita sama-sama merefleksikan terkait dengan Nusantara ini. Tadi Bang Jeru juga mengatakan bahwa terkait dengan doa di lingkungan RT, karena kita tahu bahwa struktur pemerintahan yang paling rendah adalah RT dan RW. Ya, karena memiliki etika yang baik dari saudara-saudara saya dari Kristen untuk melakukan peribadatan, wajib untuk memberitahukan, walaupun tidak secara formal, tetapi lewat lisan juga ya, setidaknya kan kita menghargai pimpinan RT di situ. Dan minimal memberitahukan. So, ya, maksud saya mereka itu sistem itu digunakan untuk jika terjadi insiden, maka RT itulah yang bertanggung jawab. Betul Bang, saya sepakat sekali. Intinya bahwa teman-teman Kristen itu kan memahami bahwa yang memegang kekuasaan di RT siapa. Jangan sampai terjadi ibadah, lalu tanpa pemberitahuan kepada pimpinan RT, lalu terjadi sesuatu. Otomatis yang diangkat kan RT setempat, kan begitu. Nah, oleh sebab itu, akan tetapi Bang, saya mungkin sedikit bertolak belakang sedikit, akan tetapi ya mungkin di tempat Abang itu ya aman-aman saja. Ya puji Tuhan Abang sebagai pimpinan di situ ya mungkin bisa menjaga dan atau mengawasi masyarakat di situ. Akan tetapi kalau di tempat lain kita lihat ya memang bertolak belakang Bang. Dan kalau memangnya di tempat lain semuanya memiliki pola pikir yang sehat seperti Abang, saya rasa Indonesia aman kok. Itu saja Bang. Karena tujuan agama kita beragama apa sih? Kan tujuan cuma satu, untuk menggapai akhirat yang mana, surga apa neraka. Perlu saya tegaskan lagi bahwa saya agama Katolik, belum tentu juga agama saya menyelamatkan saya ke depan pintu surga. Tetapi iman saya yang menyelamatkan saya. Nah, makanya saya salut sekali Bang Jeru tadi, ya mungkin tadi Abang Fruden itu ya mungkin merasakan dampak sekali Bang. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa Abang Jeru, ya, secara pribadi saya bersyukur bahwa Abang sebagai kepala rumah tangga di situ dapat mengawasi dan melindungi seluruh masyarakat di situ sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikut Bang, mohon maaf, terkait dengan kita berdebat masalah lintas agama ini, perbedaan keyakinan ini, jujur Bang, saya secara pribadi sudah sangat merasakan dampak yang jauh-jauh merugikan Bang. Saya orang Ambon, kisah kejadian tahun 99 ya karena gini sudah. Makanya bagi saya tuh ayolah kita coba jangan saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita koreksi diri kita masing-masing, mana yang baik, mana yang kita ikuti. Ya, walaupun bagi teman-teman Muslim sebelah menganggap bahwa kami orang Kristen telah istilahnya curi kata ini lalu kami pakai ya mau gimana lagi. Jadi kalau sebenarnya kita mau ganti juga, itu bukan hal yang segampang kita membalik telapak tangan. Itu butuh waktu yang panjang sekali. Oke Bang, mungkin dari saya seperti gitu Bang. Terima kasih Bang. Salve. Oke. Thanks, Selamat brother. pagi teman-teman semua. Ya, saya tambahin sedikit. Ya, saya setuju kata Bang Jeru tadi. Orang Kristen ini ada mengambil, saya Kristennya, ada mengambil istilah-istilah dari Quran. Saya setuju. Tapi sayangnya Bang Jeru, penafsiran dari Kementerian Agama menggunakan ayat-ayat Alkitab.
Mari kita dorong itu. Kalau yang dari kekristenan mendorong supaya istilah-istilah dalam agama lain dihilangkan, sementara tolong dong dorong Departemen Agama menghilangkan ayat-ayat Alkitab dari tafsir Quran. Kenapa sih mesti menggunakan ayat-ayat Alkitab ke dalam tafsir Quran? Ini kan aneh, Bang Jeru. Anda ini ngomong ke sana kemari begini begitu, tapi Anda lihat kan bahwa Kementerian Agama menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai tafsir Quran. Jadi kalau kita telisik lagi lebih dalam, ini masuk ke dalam sinkretisme atau pencampur adukan agama. Karena sebenarnya Alkitab dalam Quran ini kan nggak punya Pak, kaitan izin Pak, saya kan, Bang Jeru? Iya, silakan. Gitu maksud Begini saya. Jadi, Pak, tanya, ini kan ranah publik untuk menghindari jatuhnya fitnah dan bisa dipertanggungjawabkan baik dari aspek moral maupun aspek hukum. Setiap narasi yang dibangun, kita harus bisa statement yang dibangun, kita harus bisa juga menunjukkan suatu data atau sumber. Saya yang bertanya sama Bapak, saya baru dengar ini. Oke, saya ambil Tafsir Al-Quran, sebentar, ini mumpung ada Ustadz Loding di sini, ada Inspirasi, ada Bunda Mila, ada juga perwakilan dari Catholic, yaitu Sister Day, Sister Only. Itu saya baru dengar. Anda mengatakan begini aja, tafsir Bang. Al-Quran, sebentar, tafsir Al-Quran menggunakan sumber dari Alkitab Anda. Coba dijelaskan. Bukan sumber, dia juga digunakan ditampilkan di situ tafsir tentang ayat Alkitab. Ya, apapun itu yang Anda sampaikan, coba jelaskan kepada kami. Oke, saya ambil aja, Bang. Saya tunjukkan, nanti saya open cam, saya tunjukkan tafsir dari Kemenak ya. Anda lihat sendiri ya. Gitu aja, Bang. Ya, oke, sebentar saya ambilkan datanya. Ingat ya, Kemenak menggunakan tafsir Quran mengambil dari Alkitab. Silakan. Siap, kita lihat ya. Baru saya dengar soal ini. Saya juga baru mendengar itu. Ustadz Loding monitor. Ya, mungkin dia belum minum teh. Pak Extreme Only yang Catholic masih monitor. Monitor Bang, aman. Oke, silakan. Cuma Bang Lodi, Pastor Lodi mungkin lagi ngopi tuh. Iya. Enggak, saya soal baru dengar ini informasi. Teman-teman, tolong di garis bawahi ya pernyataan tadi. Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan tafsir Al-Quran diambil dari Alkitab. Silakan. Bahasa Alkitab itu juga, Bang, bahasa dari salah satu penyebutan dari bahasa Al-Quran kan. Kita belum ke situ, nanti dulu Pak, biar nggak izin Pak. Sebentar ya, Bang, saya ambil. Soal ini, silakan Pak, silakan take your time Pak. Soal ini ranah publik ya, teman-teman. Jadi seperti saran saya tadi, untuk menghindari jatuhnya fitnah, setiap statement, setiap narasi yang dibangun atau argumen harus bisa, untuk menghindari fitnah harus bisa dipertanggungjawabkan baik dari aspek moral maupun dari aspek hukum, supaya tidak terjadi misinformasi, misinterpretasi. Terima kasih. Intinya apapun jadi pernyataan kita tuh harus berdasarkan, Bang. Iya. Itu yang saya maksud Pak. Untuk menyegarkan kembali ingatan, walaupun beberapa menit berlalu, baik teman-teman netizen yang di bawah, teman muslim maupun teman Kristen atau siapapun, baik yang di atas maupun di bawah, untuk menyegarkan ingatan, takutnya beberapa menit lupa. Yang kita tunggu adalah bukti bahwasanya Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan tafsir Al-Quran dengan mengambil dari Alkitab. Oke Bang, jadi kita sambil tunggu Abang di atas lagi buka data. Saya sering mengikuti komal-komal dari teman-teman Muslim
Bagi pribadi saya kalau berdiskusi berdebat itu bang, selalu saya memberikan narasi itu, ya. Tidak memberikan narasi seperti narasi-narasi liar, tetapi saya itu coba keluar dari narasi, tetapi saya harus berkorelasi dengan kehidupan di masyarakat bang. Jadi kenapa demikian? Karena saya takut nanti saya bicara menyakiti hati teman-teman, ya sudah pasti saya berdosa bang. Nah, makanya secara pribadi Bang Jeru, ya memang saya salut sekali tadi Abang bernarasi itu. Harapan saya kalau memangnya saya mau pimpinan RT seperti Abang, mungkin semua wilayah itu aman dan tentram Bang. Nah, itu harapan saya seperti begitu. Akan tetapi ya bertolak belakang lagi, ternyata fenomena yang terjadi di masyarakat tidak sedemikian Bang. Ya, Makanya tadi jikapun itu terjadi, Bang, jikapun itu terjadi, ada RT yang tidak memberikan izin atau bahkan ikut dalam suatu aksi yang anarkis, maka jatuhnya adalah dia oknum satu. Kedua, dia bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti tadi saya cerita, peristiwa di Lampung itu masuk RW-nya, diproses hukum. Makanya saya bilang, suatu pelanggaran hukum tidak bisa dilawan dengan pelanggaran hukum juga. Karena apa? Hukum tegak. Siapapun yang melanggar hukum dengan cara melanggar hukum, maka dia akan terkena hukum. Terima kasih. Betul Bang. Makanya tadi disanggah oleh Abang. Kemana itu? Kemana dia? Seperti begitu. dia cari data seperti cari nafkah saja, tiba-tiba Bukan, hilang. kalau kata saya, dia bukan cari data dan dia niatannya naik, bukan juga cari kebenaran, tapi cari gara-gara. Bukan. Jadi begini Bang, yang kami dapatkan dari yang kami dapatkan dari mohon maaf nih, dari Muslim itu sendiri, kebanyakan yang seperti ini hanya sebagai narasi tapi tidak bisa menunjukkan bukti. Iya, makanya saya bilang statement dia itu semata-mata tujuan dia bukan untuk cari informasi, betul, tapi cari gara-gara. Nah jadi mohon maaf dari saudara dari bahwa di Al-Quran itu satu titik pun kalau bahasa Indonesianya tidak boleh berubah. Ya. Ketika berubah itu tidak bisa lagi hafiz Quran namanya. Hafal Quran tuh nggak bisa lagi. Jadi dalam hal ini Quran itu dari zaman lahirnya Quran sampai sekarang ini tidak bisa berubah. Ya, jadi sebenarnya agak unik juga ya Pastor Loadingnya statement tadi. Saya jadi berpikir begini. Al-Quran terjemahan itu original teksnya adalah bahasa Arab. Kemudian terjemahan Bible teman-teman Kristen original teksnya bahasa Yunani. Terus hadir seseorang mengatakan, Muslim, Kementerian Agama menggunakan tafsiran Al-Quran mengambil dari Alkitab teman Kristen. Kira-kira gimana ya? Saya pola pikirnya, saya ulang lagi. Al-Quran original teksnya bahasa Arab. Oke. Teman Kristen, Bible-nya berbahasa terjemahan bahasa Indonesia. Original teksnya bahasa Yunani. Bagaimana caranya original teks Arab ambil bahasa Yunani? mampir dulu ke Arab baru ke Yunani baru ke Indonesia. Iya, gitu loh. Jadi gini loh, orang mau bikin pizza, ngambil bumbunya dari resep gado-gado atau ketoprak. Nah, itulah yang jadikan persoalan hari ini, yang teman-teman di Uploaded juga teman-teman termasuk saya juga gundah tuh kenapa itu dimasukkan di dalam penyebutan yang kami muliakan, yang kami sebut Allah, yang kami sebut Tuhan, kok ada juga di kitabnya teman-teman kita dari Kristen. Kenapa itu terjadi? Padahal Sekarang gini Bang, boleh kita bedah Bang? Pembuktian itu harus bedah dulu, analisis dulu, kita bedah dulu lah. Begini, sekarang ada sebuah klaim yang menyatakan bahwa Allah itu adalah putus-putus Bang. Sebentar Bang, jelas ini jelas.
Sinyal bang, sinyal masih minoritas bang, sinyal. Sebentar, gini. Ada sebuah klaim yang menyatakan bahwa kata Allah itu milik Islam. Ya kan, milik Islam. Sekarang begini, klaim ini benar jika kata Allah itu muncul setelah Islam lahir. Itu dia, benar. Tetapi klaim ini jadi salah jika kata Allah itu sudah ada sebelum Islam lahir. Itu aja kerangkacuannya. Saya jawab Sekarang ya. kita cek. Sebentar. Izin sebentar. Apakah, sekarang aku tanya sama kalian, pertanyaannya, apakah kata Allah itu lahir setelah hanya di dalam kitab Islam, atau sebelum Islam pun sudah ada kata-kata Allah dipakai oleh orang lain? Berdata Pak, berdata supaya tidak Ya, timbul. oke, sebentar. Silakan. Bang siapa nih? Oke, begini bang ya. Ketika berbicara tentang kata Allah, saya selalu melihat orang Kristen ini lari ke abad, lari ke ini. Kita bicara bukan tentang manusia purba. Sabar dulu, jangan dulu potong ya. Pertanyaan yang simpel. Di original teks kalian ada tidak kata Allah? Itu dulu. Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Ya katakan ya, tidak katakan ya. Ada atau boleh tidak? kujawab? Itu dulu. Iya, ada atau tidak? Ada atau tidak adanya, jangan kau klaim kalau itu sudah ada sebelum punyamu. Tidak, saya tanya ada atau tidak di original teks kalian? Ada atau tidak? Oh, tidak ada? Ya sudah. Oh, Kalau tidak sekarang ada, gini. selesai. Nggak Sekarang usah begini, sekarang sekarang gini, kan tidak ada. Kan tidak ada nggak bisa, kan? Patung nggak boleh. original teks. Sekarang salah, kau salah acuan. Artinya, sekarang gini, aku kasih analogi gini. Sepeda diciptakan oleh si Johnson. Sepeda diciptakan oleh si Johnson. Jadi itu diklaim adalah pemiliknya si Johnson. Ternyata sepeda ini sebelum si Johnson lahir pun sudah ada kata-kata dibuat sepeda. Maka klaim itu salah. Oke. Salah analoginya itu bukan begitu. Saya bantu kau. Saya bantu kau, Reverend. Simak saya baik-baik. Ada seorang yang bukan Muslim, bukan juga Kristen. Katakanlah dia orang ateis, datang kepada kau, datang kepada you dan saya. Dia bilang, "Hai Muslim, kau main klaim-klaim aja. Kata Allah memang itu punyamu. Coba buktikan dari original teksmu." Oh, dengan cepat saya langsung buktikan. Banyak Pak. Contohnya di mana? Oh, langsung saya cepat. Saya kasih. Nih loh buktinya. Ya kan? Kata Allah nih misalnya. Nih. Ini fair play ya, fair play. Nih kata Allah. Misalnya di Atwa 14. Terus dengan orang yang sama ini, si ateis ini nanya, Pak Efrien, kau disclaimer itu bukan Muslim, itu mulutmu. Kau juga menggunakan, tunjukkan dari original teksmu. Karena setelah saya baca, Kristen Aramaik menggunakan, Kristen Assyriak menggunakan original teks Bible berbahasa Aramaik, Ortodoks dan Katolik menggunakan bahasa Greek, Mesianik Kristen menggunakan original teks bahasa Hebrew. Dari 3 original Biblemu, tunjukkan satu saja kepada si ateis, sama seperti saya tunjukkan. 1 dari 3 rujukan Bible original itu kata Allah. Mampu nggak kau? Di Arab sudah ada Kristen jauh sebelum Islam. Benar atau tidak? Dan Yahudi di Arab. Izin ya di Pak Mekah. Loko. Sebentar, kau langsung potong kau Jeru. Izin. Saya cuma izin sama teman saya kok. Sebentar. Apakah salah pernyataanku yang menyatakan bahwa di Arab sebelum Islam lahir, sebelum Muhammad lahir pun sudah beredar agama Kristen dan Yahudi? Dan salah nggak itu? Benar nggak itu? Udah ada Yang inspirasi Kristen taruh saya di tengah dong, izin kalau boleh. Oke, baik, saya jawab ya. Saya betulkan Anda. Bayangin, kurang baik bagaimana saya dukung. Besarkan host. Bagaimana kurang apa ya, kurang baiknya saya mendukung Anda. Saya ingin mengatakan bahwa Besarkan. betul. Biar baca aja. Betul ya. Betul. Sabar dulu. Baik saya ngomong. Betul, memang benar adanya. Kekristenan Arab sudah menggunakan terjemahan dari original teks ke dalam bahasa Arab, yaitu Injil berbahasa Arab. Oke? Atau Bible berbahasa Arab. Apa namanya? Namanya Alkitabul Al-Muqaddas. Tetapi mari kita rujuk. Alkitab ya.
Ya, makanya jangan potong. Betul adanya bahwa kekristenan Arab telah menggunakan terjemahan Bible dalam bahasa Arab. Apa namanya? Namanya Alkitabul Al-Muqaddas. Siapa yang menggunakan? Kristen Koptik Mesir Kairo. Tetapi kita cermati dulu. Nanti dulu. Ini Alkitabul Al-Muqaddas ini adanya kapan? Ternyata melalui lembaga independen yang bukan dari Kristen maupun Muslim ditemukan manuskrip. Yang jadi rujukan adalah manuskrip. Apa manuskrip itu? Manuskrip yang bernama Mount Sinai Arabic atau lebih populer dikenal dengan Kodeks 151. Ternyata setelah diuji karbon membuktikan bahwa Alkitabul Al-Muqaddas itu adanya baru di abad ke-9 atau lebih tepatnya di 867 Masehi. Artinya di sini 200 tahun setelah masa baginda Rasulullah mensiarkan agama Islam, brother. Ada lagi sanggahan? Silakan. Oke, gantian. Kau tadi membenarkan bahwa Kristen di Arab itu sudah ada jauh sebelum Islam lahir di situ atau sebelum Muhammad mendeklarasikan agama Islam. Mereka itu sudah lalu lalang dan beribadah di peribadatan mereka. Mereka sudah mengenal baca tulis dan mengenal buku. Jauh sebelum Muhammad sudah ada buku, sudah ada kitab. Kitab yang Kristen pakai dan Yahudi Kristen itu pakai di Mekah pada saat itu pakai apa? Pakai kertas atau pakai kerang, kulit kerang? Begini, Nggak brother. pakai buku, nggak pakai Begini, nggak brother. pakai Begini, brother. Coba. Kita bermain langsung objektivitas aja deh, nggak usah kita. Jangan kau bilang karbon Kau dari bisa tadi dusta modal juga congor itu. aja, modal congor. Sekarang begini ya, untuk Jeru. membuat antitesis, gini, hadirkan saya manuskrip yang lebih tua daripada manuskrip Mount Sinai Arabic Codex 151. Silakan. Sekarang jawab dulu pertanyaanku itu. Nggak Itu sudah menjawab pertanyaan. bohong datamu itu. Narasi, jangan pakai narasi, pakai bukti. Astagfirullahaladzim. Bohong data saya. Itu. Silakan Anda crossing check. Ini Jadi ruang publik, dengar. bro. Ini ruang publik, bro. Bro. Saya tidak mungkin Bos. menghadirkan Nggak informasi mungkin. yang bohong. Nggak, Saya bisa sekarang dituntut secara hukum. Kenapa kau tuduh? Sekarang saya bisa. Kau Sangat. tuduh. Dengar dulu. Kau sudah menuduh saya bilang data saya palsu. Tunjukkan sama saya di mana palsunya. Kalau tidak, kau saya tuntut balik. nggak mungkin orang Arab itu Kristen itu beribadah tanpa lihat tulisan, nggak tahu baca tulis. Kau baca ya. Sekarang saya minta sama kau. Jadi Saya dari maksudmu tadi, kau modal congor dari jadi tadi. maksudmu duduk mereka macam orang tolol, mereka nggak tahu baca tulis di Arab itu, Kristen itu. Mereka nggak tolol, yang tolol kau. Yang tolol tuh kau ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang apa? Kita Itu buktikan, kita buktikan. Saya sudah nunjukkan data. Kalau kau ingin menyanggah, hadirkan data pembanding yang lebih tua daripada Mount Sinai Arabic Codex 151 manuskrip. Jadi disinilah kalian memutar-mutar balik. Innalillahi. Gua nggak bisa ngobrol sama orang gini, adu-adu tolol ini, adu-adu Bos, bodoh. jika memang kata-kata lanjut yang lain. dengar Jeru. Isa Al-Masih itu pun Jeru sudah dipakai sebelum Islam lahir di Arab. Oleh Kristen Koptik di Arab itu. Kau belajar dulu, kalau nggak kau belajar dulu. Kalau mau berdebat sama saya biasa soal narasi itu pakai data. Dengar dulu, kalau kau mau berdebat sama saya, dengar dulu. Di apimu itu kau Jeru udah Dengar bahas-bahas dulu, ini. kalau kau Untuk ingin ini berdebat sama pertanyaan, saya. ini jawabannya, ini Oke, pertanyaan, baik, kau ini ngomong dulu, kau jawabannya. ngomong dulu. Bos, Sudah? Atau kau masih mau bicara? Silakan. kau ngomonglah. Kukumir Baik. pun Jeru. Saya anjurkan kepada Anda karena saya tipikal orang yang biasa di ruang publik. Narasi dan argumen yang saya bangun selalu saya perkuat dengan data yang valid dan bisa di crossing check oleh netizen di bawah maupun di atas. Sementara ya, kalau kau ingin berdebat dengan tipikal orang seperti saya itu, belajar dulu ya, kau turun, kau berdebat, ngobrol sama sendal jepit. Kalau kau sudah berhasil mengalahkan Jeru. sendal jepit, baru kau bicara sama saya. Makasih. Yang kau narasikan ini kelas teri masih Jeru. Hanya orang bodoh yang laku ceritamu ini, yang miskin, yang nggak tahu logik. Kamu aja nggak pakai data, kawan. Kamu aja nggak bisa nunjukkan bukti, kawan. Kamu ngomong begitu bisa memframing orang seperti itu. Dasarmu apa?
Bos. Jangan itu yang kau kembangkan. Makanya aku bilang. Itu nggak Sekarang boleh. kan udah jawabnya. Jawab tuh Apakah apa? sekarang aku tanya dulu, apakah orang Kristen di Arab itu sudah melakukan ibadah pada hari Minggu sebelum Islam lahir? Sudah. Mereka sudah baca tulis sudah. Nggak ada kitabnya ada. Udah ada kitab mereka itu. Jangan bilang nggak ada kitabnya. Abad 9 baru ada kitab di kitab Kristen di Arab. Nggak betul itu. Sedangkan nabi saja dalam perjalanannya diangkat oleh oleh pendeta Bahiroh. Bentar. Dia menemukan Iya, Injil. bentar. Injil saja sudah Iya, disirah, bentar, itu sudah bentar. ada oleh pendeta Iya, bentar. Saya tanya. Bahiroh. Iya, bentar. Kau ini Sudah sudah ada kan sarapan Injil? apa belum? Lanjut. Nah, lanjut Glenn. Ya, kau sudah sarapan apa belum? Nggak ada hubungannya, Bos. Bos, aku tanya bebek di Ya, sini saya udah tanya, berak atau belum? Nggak ada hubungannya. Kau udah sarapan apa belum? Jelaskan aja, jangan pertanyaan mau corong bodoh. Bukan, soalnya kau bicara ini terkadang saya mengingat ketika saya lapar. Oh, makan dulu, Yang makan merusak dulu lah orang kau. Kristen itu ya begini ini Bukan. ngomongnya congor. Iya, kau Hey, sudah mati, tidak punya data. come on. Tidak, tadi saya Apa? tanya Siapa? sama kau kan. Sabar dulu. Pertanyaanmu itu Bentar pertanyaan dulu. orang idiot. Simpan sama Bentar dulu. kau aja. Kau udah makan tuh belum? Di Kristen, bentar dulu. Di Kristen, setahu saya di Kristen ini ada kawan kau Kristen di bawah Katolik, kawan Betul. saya baik juga kan. Di Kristen itu kalau ya katakannya, kalau tidak katakannya, betul? Betul. Oke, betul. Sekarang saya tanya, Betul. kata Allah itu ada di original teks kalian atau tidak? Tidak ada. Ya sudah, tidak ada. Jadi kalau Kau nggak mau pakai begini, begitu. Intinya kan masalahnya- tidak ada. Sebentar. Sekarang Masalahnya sebentar, dari dengar mana penjelasanku. Sebentar, gantian lah. Jangan, jangan kayak gitu seolah-olah gaya bahasamu itu Bukan, membenarkan masalahnya kau kan hanya tidak kata ada. udah. Kalau tidak Sebentar, ada, gantian berarti kita. tidak ada. Sebentar, Tidak perlu kau iya, merangkai tenang. kata supaya itu ada. Dengar, sekarang kau tanya sama aku, kenapa muncul kata Allah itu di Alkitab? Tahu kau Kristen atau Islam? Tidak perlu, intinya perlu. tidak ada ya tidak ada. Ya bos, kita begini bos, itu kan terjemahan bos. Terjemahan Indonesia ini bos, bahasanya asimilasi. Kita ini banyak menggunakan bahasa serapan. Bahasa Melayu kita pakai, karena kita banyak juga ini orang Islam tanpa sadar kita menyerap bahasa Arab. Maka penerjemahan Bible itu karena kita orang Indonesia. Tujuan kalian tuh mau menyamarkan biar Sebentar, kristenisasi bos, itu masuk. makanya kalau diterangkan itu dengar dulu sebentar. Makanya aku bilang, inilah apologet ini ya. Kalau diterangkan langsung dipotong, takut dia. Tidak, saya tanyakan ada. Kau ini bagaimana kau ini? Kau Bodoh kali, udah aku betul-betul jawab, di nggak ada original bodoh kali teks kau sekarang. itu tidak ada. Original Kenapa teks. kau merangkai kata supaya hal itu harus ada? Dengar dulu, pertanyaan bukan ke situ, pertanyaannya. Kau mau lari ke Arab, kau mau lari ke bodoh mana? kali, Intinya kau kan tidak ada. Memang tidak ada di original teksnya. Ya kucing pun tahu itu. Sebentar. Ya sudah, kalau tidak ada ya tidak Ya ada. sudah. Buat Kalau apa nggak kau ada-adakan pula? Sebentar dulu. Hah? Sebentar. Jadi gini, di original YHWH, mungkin itu di apa sana lah itu di Ibrani. God, itu bahasa Inggris God-nya itu, dewanya itu. Diklaim sama orang Yunani. Oh, God itu punya Yunani, jangan dipakai oleh Inggris. Nggak begitu. Sekarang begini. Indonesia ini negara bahasanya itu asimilasi serap-serapan. Karena kita mayoritas Muslim. Sebentar, nggak selesai ku terangkan. Ini bukan penyebutan dalam bahasa bentuk barang, ini Tuhan. Sebentar Tuhan. dulu. Inilah. Jangan sembarang kita sebut. Diterangkan. Ku terangkan dulu. Selesai dulu aku nerangkan baru. Host bisa gantian taruh kita. saya di tengah supaya kita tidak modal congor, kita berdasarkan data dan data ini bisa di crossing check. Izin host kalau saya diizinkan taruh di tengah. Tolong host. Ku terangkan dulu kok Jeru ya tentang data Jeru. Data itu tidak mencerminkan kecerdasan. Ku buka sebentar Google bisa nih. Perlu kau terangkan. Intinya kau sudah mengatakan tidak ada. Memang tidak. Biar ku terangkan perjalanan Kalau hal kata tidak Allah ada, di kitab buat itu. apa kau mau Memang menerangkan orang sehingga hal idiot lah itu ku ada? terangkan dulu.
Memang begini lah Barang kok tidak ada, kalau tidak ada buat apa kamu mau rangkaikan PSD sebenarnya, makanya aku terangkan dulu. Keterangan kamu tuh mau cari pembenaran bukan berdasarkan data. Bentar dulu, bisa Dengar nggak aku nggak dia terangkan? ngomong? Itu yang masalahnya orang nggak mau mendengar Dengar kamu. nggak? Dengar nggak dia Kalau ngomong? berdasarkan Makanya data, bisa nggak aku terangkan? orang akan mendengarkan. Orang yang mengeluarkan data ciri khas orang idiot, terus orang yang cuma modal congol, Bos. orang cerdas. Ini bagaimana Dengar, Bos. dibalik-balik? Jangan kau data tidaklah mencerminkan sebuah kecerdasan. Mengkaitkan antar data inilah yang Ini yang orang idiot tuh yang ini. Bos, dengar. Ini orang tua siapa sih kok botol begini? Sekarang anak SD kelas 1 pun bisa Ini kalau di komarmu, Pastor Rodi ini udah kenal udah rohani. Bos, makanya Kita kau tadi kan bangga ingin mendamaikan tujuan Malu, kita bikin tadi. malu, Apa bikin masalahnya? malu Kristen. hanya menunjukkan Kau data, bikin malu kau Kristen, deklarasi kau diam lah, pintar. kau bikin malu Kristen. Sebentar, Kau Bos. bikin malu Kristen kau itu. Oh enggak, Bukan, jangan tidak kau usah. membuat kesimpulan bikin malu. malu Gak ada Kristen. pikiran Bukan, Kristen, kau Bos. bikin malu Kristen kau ini. Malu Kristen. Berikan aku kesempatan menerangkan kenapa muncul kata Allah di Alkitab. Maaf ya teman-teman di bawah, teman Tidak Kristen. usah. Hal yang Ini tidak orang ada tidak tidak perlu mewakili kau kekristenan. ada-adakan. Lucu kau. Sekarang gini, kau inilah kalian suka kali klaim. Agama ini agama klaim, suka kan Bukan klaim. klaim, bukan klaim, itu penyebutan Tuhan kami. Kok Kau Tuhan masuk klaim? ke dalam Tuhan Sebentar, kamu. sebentar Sementara dulu. original text-nya itu dari bahasa mana? Yunani menyebutkan Allah itu nggak ada. Itu persoalan. Nah, kita Kau ingin inilah. mengatasi persoalan yang berkembang sekarang. Keinginan kita supaya tidak menghujat. Nggak pernah Bagaimana kalian kasih aku menyetopnya. kesempatan menerangkan Inilah sampai kita selesai. kembalikan Kenapa kepada muncul? aturan sesungguhnya. Modal congol. Bukan Sebentar, orang congol tidak ada tempat makanya untuk bicara. bilang biar ku terangkan Sebentar, saya baca kemunculan saja itu. langsung. Tidak perlu kau terangkan, masalahnya kan tidak ada. Tadi kalau ada Udah, kau terangkan makanya silakan. sekarang gini. Hal tidak ada buat apa kau terangkan. Bodoh Kau kali jangan kau. bikin malu Kristen lah. Inilah. jika pun Ini bikin malu izin Kristen. teman-teman, izin Inilah yang teman-teman. dikatakan Pola ajaran pikir kasih penghilang sekarang dari Kristen. begitu, aku bilang bahasa Iya, Indonesia teman-teman. itu Iya, teman-teman. banyak menyerap bahasa-bahasa Arab. Iya, oke, baik. Kristen di Baik. Arab itu Jeru, sebentar dulu Jeru. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan? Ya sudah, kau bicara dulu, nanti saya gantian ya. Nah, sebentar. Nak gantian ke Jeru ya. Nah, gitulah. Jadi bahasa di Alkitab itu banyak memang dia menyerap bahasa Arab. Jadi kata Allah itu sudah dipakai Kristen Koptik juga di Arab. Isa itu pun Kristen di Arab itu menggunakan Yesus itu mengarah pada Isa itu ke Yesus. Jadi mau tidak mau penerjemahan Alkitab oleh LAI itu karena kita banyak bahasa Indonesia kita banyak menyerap bahasa Arab, akhirnya terseraplah Tuhan itu, Allah itu terserap dari bahasa Arab. Masuklah kata-kata Allah itu ke dalam Alkitab. Oke. Jadi sebentar aja, sedikit lagi. Klaim bahwa kata Allah itu milik Islam salah karena Tuhan itu di Arab itu adalah Allah. Orang Kristen di Arab sudah pakai itu, si apa itu agama pagan yang Quraisy itu pun pakai Allah juga. Oke, Bahkan baik. di non Islam pun di Arab itu juga pakai kata Allah yang mengarah pada Tuhan. Begitu. Oke, gantian ya. Oke, baik. Makan B2 kita. Oke, baik. Sebentar, izin teman-teman. Saya nggak sampai panjang kali lebar kali tinggi kayak dia. Bahwasanya Anda sebagai warga negara Republik ini, Anda mengatakan yang menjadi rujukan adalah serapan bahasa Indonesia dan bla bla bla. Berarti yang kita jadikan standar dan barometer adalah standarisasi KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia aja. Anda mengatakan bahwa Allah itu bukan milik Muslim, bukan sesembahan, tetapi sudah diserap. Mari kita baca. Dalam KBBI, makna kata Allah dicatatkan sebagai sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada sesembahan pujaan umat Muslim. Yang mana lagi yang akan kau dustai? Oke, bisa gantian? Bisa kan? Ya, apa yang kau pakai standar? Allah itu KBBI itu buatan yang mengarahkan kepada Islamnya saja. Padahal Allah itu artinya Sang Tuhan. Betul. Mesti nyalakan ke BBI lagi tuh. Nyalakan ke BBI. Dengar. Saya tambah pengetahuan. Sebentar. Saya interupsi. Saya masih ambil Oke, jatah waktu. silakan Jeru. Betapa botolnya kau mengatakan yang membuat KBBI
adalah orang Islam semua. Jadi membela Islam, begitu kan kira-kira narasi yang ingin kau bangun. Tahu tidak? Kalau kau tahu jawab ya, kalau kau tidak tahu jujur jawab. Otoritas siapa, instansi apa, lembaga apa, badan apa yang mempunyai otoritas dan wewenang untuk KBBI ini? Kalau kau tidak tahu, dan saya pastikan kau tidak tahu, saya jelaskan, saya tambah pengetahuan kau. KBBI dan EGD yang dipakai standarisasi di Republik ini, yang mengeluarkan adalah Badan Pembinaan Pengembangan Bahasa. Direktorat ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaannya, memang satu kementerian itu orang Kristen semua, satu kementerian itu orang Buddha semua, satu kementerian itu orang Islam semua? Itulah botolnya kau. Udah gantian? Iya, jadi kau sudah paham. Kau mengatakan, Udah bisa ganti? ya kau mengatakan, kau cabut dulu kalimatmu. Kau mengatakan itu KBBI yang bikin mengarah kepada Islam. Maksudmu yang buat KBBI ini adalah orang Islam semua, betul? Udah bisa ganti? Nggak, jawab dulu. Orang Islam semua atau bukan? Berkemungkinan. KBBI saja kalian sebentar dulu, kalian Jero. ini bentar. Kalian kasih aku kesempatan ngomong. Iya, bentar. Sebentar dulu kan. Tadi aku Iya. kok ngomong Jero. Iya diam, saya bentar, habis itu saya mau turun mau kerja. KBBI saja kalian fitnah ya. Kalian sebenarnya tidak bisa tinggal di Indonesia. Keluar aja kau dari Indonesia. Keluar dari Iya karena kau tadi udah fitnah. Kau bilang yang buat KBBI semua berpihak kepada Islam. Karena itu bahkan aku berani menyalahkan KBBI itu. Salah itu KBBI itu. Astagfirullahaladzim. Kuceluk. Salah lah Siapa KBBI kau itu. kau punya kau mengatakan KBBI itu salah, kau klaim. Sekarang Kau gini, siapa? Jero. Kau Sekarang siapa sarjana bahasa? Nggak, jawab dulu. Kau siapa? Apa peringkatmu? Kau Sekarang sarjana gini bahasa. dulu, Jero. Kuceluk, Kenapa kau sarjana salahkan bahasa. KBBI itu Kuceluk. pertanyaannya? Tanya dulu. Kuceluk. Kau salahkan KBBI siapa kau? Nggak, siapa kau dulu saya tanya. Tanya Siapa dulu, kau? apakah sarjana bahasa? Siapa kau? Catat sama aku. Siapa kau? Kok jadi siapa kau? Tanya aku. Iya, siapa kau? Ulang Siapa pertanyaanmu kau? itu. Semua ciptaannya tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah, bukan Tuhan tingkanku. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak pula beranaknya. Iya, harus bisa kita ya, harus bisa. Jangan mau kalah sama sebelah ya. Kita lawan sebelah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Macet otetnya. Macet. Layar. Ayo teman-teman di bawah, ayo gasken. Kita bisa, yuk, kita bisa. Saya mau nyanyikan, bukan nyanyi sih, apa namanya? Putarkan satu lagu ya, lagu cinta buat Oten. Ini namanya lagu cinta buat Oten. Ya, gimana Ayo, lagu cinta ujun. Apa kata ini? Ujun. Apa ujun? Ya, kasih satu orang satu mawar. Kali 5, kali 7, kali 8. Kali aja ya. Kali-kali aja, lain kali boleh. Thank you. Lain kali boleh. Ayo gaskan di ujung. Ayo gaskan.
Saya mau kasih lagu buat Oten. Yo! Ini lagu Filipin Oten ini. 2000 tahun tercelup dalam dungu, merasa telah mulia dari Sang Maha Mulia. Mulut kotor berputar serasa suci. Tuhan mana yang kau panggil? Yesus. Seraka rakus merampas semuanya demi iman dalam kardus, meradang bagai virus kolonialis. Sepak terjang sang kaisar Yunan membuat neraka semakin sempit. Tertawa lepas bapak pendusta menyambut kalian dengan kegirangan. Haleluya, selamat datang di kesalahan, selamat menikmati hidangan pagimu. Telah lama berita kebenaran terdengar, namun kupingmu telah tersegel dalam dogma dan doktrin imperialis. You don't hear the truth. Tak guna lagi akal dengan surgamu yang penuh peperangan. Bagai bioskop 21, kau Thank you Kak Nana. Ujung. sadar, bukan itu risalah nubuat. Sebab Tuhan Itu yang disebut ujung. satu jalan, satu arah, tak berdesak menuju kebenaran. Kalimat tauhid menggema setiap hari dari pagi hingga malam. Kalian dengar namun tutup telingalah, maka jadilah musuh bagi Sang Maha Kuat. Welcome on hell, saling sapa dalam tangis. Welcome on hell, saling sapa dalam tangis. Ya, sepak terjang sang kaisar Yunan membuat neraka semakin sempit. Tertawa lepas bapak pendusta menyambut kalian dengan kegirangan. Haleluya, selamat datang di kesalahan, selamat nikmati hidangan pagimu. Bisakah kau tertawa? Hari itu akan tiba di mana penyesalan tak ada guna, tangisanmu tak berarti kawan. Kembalilah jalan kebenaran masih terang kawan. Sebutan Oten tak pantas untukmu. Bang Abu kenapa ini Bang? Putaran kemenangan. Apa itu? Ini nih. Gimana caranya nih Bang Abu? Gimana? Ini nih. Malah Tunggu aja sampai berhitung lagi. habis. Hah? Tanding ulan. Tandingan ulan. Gimana? Coba. Coba kirim. Ayo, mari guys, kita gaskan guys, gaskan tap layarnya guys. Assalamualaikum sahabatku, dulu kenal Bang Dalbo, ternyata besar dari Vatikan. 10 tahun belajar, datang membangkai ikutan coten longgor. Menikmati diskusi dari siapa Yesus sampai anaknya siapa. Choose yours. Gaskan guys. Membuat oten pura-pura hilang ingatan. Bang Dalbo, jangan keras-keras, otak mereka masih lunak. Santai saja Bang Dalbo, biar anak-anak sayang, kenapa SMS? Kucing ini lucu mas. Cari, aku menemukannya sayang. Makasih. Sama-sama. Hey Daisy, Hai sayang, kenapa SMS? kucing ini lucu mas. Menemukannya sayang. Kali dua guys. Kali dua guys. Aku mau ini salam satu Tuhan yang berikan usaha. Ayo kali dua. Nah Tuhan yang digantung makhluknya dari kawan coten-coten dan bunyinya. Aku mau ini Kalau apa? anjing gonggong biarlah Gagal ke rumah mantan. Itu apa yang bunyi? Punya Bang Dalbo. disconnected. Itu. Ya lanjut. Oh. Tidak. Bila berlalu, gas-gas tipis-tipis saja. Penumpang oleng tak supir, jangan lupa minum anti. Tuhan cuma satu yang amati oleh makhluk. Guys. 4 mawar satu orang.
Gaskan. Mana suaranya Bang Abu? Bang Abu? Yuk, saya mau cari lagu ini nih. Mana lagu? 4 mawarnya guys. Lewat gitu. Satu. Hah? Secara khusus dalam kitab Ada. Ayo guys. Gaskan. Kalau guru pembimbing kami di jalan yang lurus. Kalah. Saya mau cari audio saya. Baru saya joget ini. Abu, kalau kasih bunyi lagu jangan separuh-separuh. OT-nya lagi aminkan di bawah. Mereka lagi ini. Doanya nanti nggak sampai kepada Papa Paulus. Cocok ini. Ini panggil burung merpati ya. Oten oleh suku mereka dari balik penampilan gila. Jika mereka berbicara seolah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Loncok oten panjang dan akalnya pendek. Sesembahan mereka dari Bani Kusluk seperti stop kontak lampu di dalam rumah. Dan apabila ditanyakan kepada oten tentang Tuhan, mereka menjawab jadi begini. Dasar Makasih oten Kakak Eva. Dasar oten oleh. This is my news from Abu Hanif. Oten oleh. Dasar oten oleh. Dasar oten oleh. This is my news from Abu Hanif. Oten oleh. Dasar oten oleh. Dasar oten oleh. This is my news from Abu Hanif. Oten oleh. Dasar oten oleh. Dasar oten oleh. This is my news from Abu Hanif. Oten oleh. Dasar roten oleng, dasar roten oleng. Mari kita diskusi, jangan cuma asumsi. Di sini bukan ajang negosiasi. Jawab yang penting, don't yang penting jawab nanti oleh. Salam satu Tuhan, tempat bergantung, bukan yang digantung. Tanamkan di otakmu, wahai oten. Angkat tanganmu dan menyerahlah, oten. Angkat tanganmu dan menyerahlah. Open. Mari kita diskusi, jangan cuma asumsi. Di sini bukan ajang negosiasi. Jawab yang penting, don't yang penting jawab nanti oleh. Salam satu Tuhan, tempat bergantung, bukan yang digantung. Tanamkan di otakmu, wahai oten. Angkat tanganmu dan menyerahlah, oten. Angkat tanganmu dan menyerahlah, oten. Waalaikumsalam Kakak Dewi. Ayo gaskan tap-tap layarnya. Coten tenggiri. Tap-tap layar lah. Jangan hanya tapin aja, coten tenggiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau membaca ini ya, ini pagi dulu ya. Iya, boleh. Baca Darah pagi. Yesus. Oke. Bapa, telah tiba saatnya
Permuliakanlah Pelan-pelan. anakmu. Ulangi bacanya. Ulangi bacanya pelan-pelan. Bapa, Iya nak. telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku, sebab kita adalah kontraktor. Aku telah menyelesaikannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah engkau berikan kepada aku di dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepada aku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepada aku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Haleluya. Aku punya seorang teman, dia bercerita tentang Tuhannya. Kata dia mirip seperti kita. Angkat tanganmu kawan. Pernah lahir jadi bayi, tumbuh besar menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Jangan bodoh-bodoh.